Selamat berjumpa dengan channel Victor Heri Purwanto. Nah, kali ini saya akan membahas latihan 1 materi jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Baik, untuk materinya bisa kita tulis sebagai berikut. Oke, diminta menghitung nilai eksak dari kosinus 195 derajat. Nah, ini kita gunakan sudut-sudut istimewa. Jadi kita ambil dua sudut, nanti bisa dijumlah atau dicari selisihnya, yang ketemunya 195. Nah, bagi yang belum tahu sudut-sudut istimewa, bisa kita tulis catatan sebagai berikut. Kita ke atas ini catatannya. Ini sudut-sudut istimewa untuk ukuran derajat. Sedangkan untuk ukuran radian, adalah, nah, ingat pi radian itu adalah 180 derajat ya. Itu bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya, tentang hubungan radian dengan derajat. Nah, ini 0 derajat, 30 derajat itu identik dengan pi per 6 radian, 45 derajat pi per 4 radian, dan seterusnya. Oke, nah ini yang dimaksud sudut-sudut istimewa ya, jadi mempermudah untuk menghitung nilai sinus kosinusnya. Oke, nah rumus yang dipakai ini yang bisa kalian ingat ya, rumus yang dipakai. Baik, kita kembali ke soal tadi. Soal untuk kosinus 195 derajat. Nah, 195 derajat itu diambil dari dua sudut istimewa. Jadi, misalnya 150 ditambah dengan 45 derajat. Atau 120 derajat ditambah dengan berapa? 120 derajat dengan 75. Nah, tidak bisa, bukan istimewa gitu ya. Jadi mengambil sudut-sudut yang istimewa. Jadi kalau 150 derajat dengan 45 derajat, 135 derajat bisa nggak? Oh bisa, dengan 60 derajat. Nah begitu. Oke, kita yang pakai yang 150 derajat ditambah 45 derajat, kita tinggal pakai rumus ini ya. Pakai kosinus A plus B. Nah rumusnya ini. Oke, masukkan saja. Berapa nilai kosinus 150 derajat? Kita substitusikan aja, kita ganti. Nah, tinggal dihitung. Nah, itu hasilnya. Boleh ditulis dalam bentuk seperti itu ya. Min seperempat dikali dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Oke. Untuk yang berikutnya akan saya bahas dengan cukup cepat ya. Min 15 derajat itu dapat diambil dari 30 derajat min 45 derajat, boleh 45 dikurangi 60 derajat. Cepat saja, ini pakai kosinus yang negatif, jadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya, dikalikan. Nah, ini hasilnya seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Oke, lanjut. Sinus min 15 derajat, rumus sinus apa tadi? Nah, ini sinus kurang, jadi sin A cos B dikurangi cos A sin B. Oke, masukkan ya. Tinggal diganti bilangannya, nilainya, dikalikan. Nah, ini hasilnya. Jadi tidak terlalu sulit. Yang penting ini cara mengubah ininya ke dalam selisih atau jumlah dua sudut. Kemudian rumusnya tinggal pakai rumus yang itu ya. Oke, yang selanjutnya akan saya percepat. Tan 165 derajat ini. Nah, 120 tambah 45. Nah, tangan berarti apa rumusnya? Ambil rumus tangan yang ini ya. Nah, ini dia. Oke, cepat saja. Nah, ini tinggal dihitung. Oh ya, untuk menyederhanakan akar, ini karena bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar sekawan yang penyebut, sehingga hasilnya seperti itu. Nah, ini sampai bentuk paling sederhana ya. Oke, lanjut ke soal kosinus 255 derajat. Nah, ini kembali kosinus ya.
ambil 2 sudut 210 tambah 45. Oke, kosinus langsung cepet saja. Ini rumusnya, diganti nilainya, kemudian dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya seperti itu ya. Oke. Nah sekarang untuk tan negatif 105 derajat, pilih misalnya 45 kurangi 150, rumus tangan apa ya? Ini tadi ya rumus tangan. Nah tadi tinggal dimasukkan nilainya. Nah gitu. Nah ini kita kalikan 3/3 untuk mempermudah perhitungan. Nah ini bentuknya bentuk pecahan lagi, kita kalikan jadi hasilnya ya ini ya hasilnya ya. Oke, bisa kita lanjut. Bagaimana cara lain ya, cara lain. Nah itu bisa menggunakan relasi sudut. Nah ini, nah itu ya bisa pakai cara lain ya, tinggal dihitung kayak tadi. Nah kalikan dengan akar sekawannya. Oke, hasilnya, nah itu hasilnya sama. Sinus, nah sekarang kalau pakai radian, bagi yang belum terampil menghitung langsung dengan cara radian, boleh dikonversi dulu ke derajat ya. Nah ini kalau dikonversi ke derajat tinggal dikalikan 180 derajat, jadi pi-nya identik dengan 180 derajat ya. Oke. Maaf ya, ini 195 derajat tadi apa? Nah oke, langsung masukkan ke rumus. Kosinus 17, nah pi-nya diganti itu, langsung cepat saja ya. Kosinus 255 dijadikan berapa? 210 tambah 45, pakai rumus kosinus, cepat saja. Nah itu hasilnya. Bagaimana kalau untuk tangen? Nah dikalikan, dikonversi dulu bagi yang belum terampil. Nah 345 itu bisa berapa dikurangi berapa atau berapa tambah berapa? 300 ditambah 45 misalnya ya, pakai rumus di akarnya dirasionalkan dan menggunakan sekawan. Nah itu hasilnya ya. Nah itu jadi prinsipnya untuk menghitung nilai eksak seperti ini. Dari soal itu nyatakanlah dalam bentuk jumlah atau selisih dua sudut istimewa. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, A-nya berada di interval ini, berarti di kuadran 1, B-nya di kuadran ke-3 ya, dengan kosinus A 4/5, tangan B 8/15. Baik, untuk menyelesaikan ini diminta menghitung sinus A tan A, maka kita gambar dulu kuadrannya ya, kita gambar dulu kuadrannya. Baik, nah tadi itu A itu berada di kuadran pertama, maka kita gambar di kuadran pertama. Jadi nilai sinus A 3/5, maka ini depan sudutnya 3, sisinya di situ 5, maka ini pakai Pitagoras ketemu 4. Sehingga kalau begitu nilai kosinus A-nya adalah 4/5, tangan A-nya adalah 3/4. Ini bisa kita tulis seperti ini ya, kosinus A tangan A. Oke, sekarang yang B. Nah yang B yang diketahui kan tangan B 8/15, B-nya berada di kuadran ke-3, jadi ini ke sini ke bawah berarti negatif, ini ke kiri berarti negatif 15. Ini pakai Pitagoras 17, jadi tangan B-nya itu 8/15 sebetulnya. Sehingga untuk mencari sinus B, itu sinus B berarti min 8/17, kosinus B berarti min 15/17 ya. Oke, sekarang kita hitung yang sinus A plus B tadi apa rumusnya? Sinus A plus B sin A cos B tambah cos A sin B. Oke, cepet aja, ini tinggal diganti sinus A kosinus B dengan yang tadi ini ya, jadi hasilnya seperti itu. Cepet saja ya.
Oke, kosinus A plus B, apa rumusnya? Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Ya, dengan disubstitusi dari nilai-nilai ini, sin A berapa, cos B berapa, dan seterusnya. Nah, ini ketemunya seperti ini. Ya, hasilnya segmen. Nah, sekarang untuk tangen. Nah, tangen selain pakai rumus yang tadi, ya, sebagai rumus yang tangan-tangan kayak gini, bisa juga menggunakan perbandingan sinus sama kosinus. Nah, ini berhubung sinus A plus B dan kosinus A plus B sudah dihitung, maka kita lebih mudah pakai yang ini ya, rumusnya. Tapi kalau kalian mau pakai yang tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B, silahkan, sama saja. Oke, tinggal itu nanti hasilnya. Itu bagian B. Sekarang ke yang bagian C. Sama saja prinsipnya. Sin A min B apa rumusnya? Sin A cos B kurang cos A sin B. Ini kayak tadi, tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Oke, tinggal dihitung. Nah, itu hasilnya. Oke. Sekarang yang cos A dikurangi B, berarti cos A cos B ditambah sin A sin B. Oke, disubstitusi saja hasilnya. Nah, ini hasilnya. Terus bagaimana untuk tan A min B? Karena sin A min B cos A min B sudah dihitung, maka pakai yang perbandingan itu, sinus per kosinus. Jadi hasilnya seperti itu. Mudah kan? Oke. Sekarang kita melanjut ke soal ketiga. Nah, ini diminta untuk ada titik-titik, kemudian alfa adalah sudut antara simbol X positif dengan O dengan titik A, untuk beta sudut antara simbol X positif dengan titik O 0,0 dan B. Nah, ini nanti diminta untuk menggambar. Oke. Nah, tentukan sin A. Oke. Nah, kita gambar dulu. Nah, oke ya. Oke, jadi sudut AOB itu adalah beta dikurangi alfa. Oke, nah dari sini kita bisa tentukan nilai sinus kosinusnya ya, nilai sinus kosinusnya. Oke, untuk sinus alfa berarti sinus alfa kan ini sudah yang merah itu 8/10, jadi 4/5. Kosinusnya 6/10 berarti 3/5, tangannya adalah tan alfa 8/6. Kemudian untuk sinus beta berarti 12/13, kosinus betanya min 5/13 dan tangan betanya adalah 12/min 5. Baik, kita tulis cepat saja. Ya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung sinus sudut AOB? AOB tadi kan beta dikurangi alfa. Jadi, nah, kita pakai rumus sinus beta kurangi alfa apa? Sin beta cos alfa dikurangi cos beta sin alfa, gitu ya. Oke. Jadi tinggal disubstitusikan aja. Nah, itu hasilnya. Yang kosinus caranya sama. Ya, tinggal masukkan rumus. Oke, ketemu. Bagaimana yang tangen? Sama ya, yang tangen tinggal sin sudut ini dibagi cos sudut itu. Oke, jadi hasilnya seperti ini hasilnya ya. Oke, nah itu hasilnya. Baik, untuk soal berikutnya, sinus alfa tambah beta berarti rumusnya tinggal pakai rumus sin alfa cos beta gitu ya, ditambah cos alfa sin beta. Oke, tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya, cepat saja. Nah, itu hasilnya. Kemudian kalau kosinus bagaimana rumusnya? Nah, itu rumusnya cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Oke, lanjut hasilnya. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk tangan pakai yang ya boleh pakai rumus ini. Jadi hasilnya seperti itu. Tapi kalau pakai rumus ini memang dikalikan dulu biar gampang. Nah, ini hasilnya. Cara lain pakai sinus per kosinus ya, jadi lebih gampang. Nah, itu
diketahui segitiga BC siku-siku di C dan kosinus B tambah C adalah negatif 2/5, itulah kosinus A tambah sinus B. Baik, siku-siku di C berarti sudut C nya 90 derajat, berarti nilai sinus C nya 1, sedangkan kosinus C nya 0 ya. Oke. Kosinus B plus C negatif 2/5, ini yang diketahui. Oke. Jadi kalau begitu, kalau digambarkan ya, nah ini misalnya segitiga ABC, siku-siku DC ya, siku-siku DC. Oke. Nah sekarang kalau kosinus B plus C itu kan cos B cos C dikurangi sin B sin C sama dengan min 2/5. Oke, tinggal dituliskan saja ini. Nah cos C nya 0, berarti ini ketemunya sinus B 2/5. Nah sinus B itu mana per mana? AC per AB ya toh. Jadi kita tulis itunya 5, itunya 2, AC nya ya, jadi 2/5. Baik, kalau begitu bagaimana kalau ditanya kosinus A? Berarti kosinus A 2/5 atau AC per AB, jadi 25. Sehingga kosinus A tambah sinus B sama dengan, nah 2/5 tambah 2/5, 4/5. Itu ya. Oke, lanjut sekarang ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian diminta untuk menentukan ini. Ya, diminta, ini gambarnya seperti ini. Oke. Kita jawab. Nah, panjang AB ini bisa kita hitung pakai dalil Pitagoras ya. Ketemunya 20 ya. Sedangkan DC juga pakai Pitagoras, itu akar 25 kuadrat kurang 24 kuadrat. Jadi ketemunya 7. Oke, sinus alfa berarti BC per AC, jadi 15/25. Kosinus alfa AB per AC jadi 20/25 dan seterusnya. Nah ini kita cepat saja. Jadi sinus alfa cepat ya, kosinus alfa, tangan alfa, nah gitu ya, cepat saja. Sedangkan untuk yang sinus beta tadi berapa per berapa? CD per AC ya, cepat saja. Oke, cepat saja, ini tidak terlalu susah. Nah, sekarang sinus alfa tambah beta, pakai rumus tadi, sinus alfa kosinus beta ditambah cos alfa sin beta. Oke, cepat saja ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, itu hasilnya ya. 4/5 kita sederhanakan. Untuk kosinus, ya caranya sama, masukkan rumus itu, substitusikan nilai-nilainya, nah dihitung, jadi ketemunya 3/5. Tangan, nah gampang pakai sinus per kosinus ya. Nah ketemunya berapa? Nah 4/3. Sekarang yang kurangi, prinsipnya sama, pakai rumus yang kurang ya, cepat saja ya. Nah itu hasilnya ya. Sekarang yang kosinus ya, jadi ketemunya, nah bagaimana tangan? Nah tinggal ini per ini ya. Oke, jadi hasilnya itu. Baik, sekarang kita menyederhanakan soal nomor ini. Ingat, sin cos dikurangi kosin itu rumus apa? Ya, sin cos dikurangi kosin itu adalah rumus sinus alfa kurang beta atau A kurang B. A-nya 37, B-nya 7. Oke, ketemu. Sinus 30 derajat berapa? Ya, setengah. Ini cos tambah sin berarti cos A min B. Ya, jadi cos A min B. Jadi kurangi cos 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Sekarang ini sin cos ditambah kosin, rumus apa? Sinus alfa plus beta atau sin, nah itu ya,
Jadi ini tinggal dijumlahkan aja. Berapa jumlahnya ini? Nah, ketemunya adalah sinus 2A. Oke, sekarang ini cos dikurangi sin berarti ini cos A plus B atau alfa tambah beta. Jadi ini tinggal dijumlahkan aja. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah kosinus 4A. Terus, nah ini tan tambah tan dibagi 1 min, ini berarti tan A tambah B. Jadi berapa? 120 derajat, tangannya negatif akar 3. Yang ini apa? Tan A kurang B. Jadi ya oke, ketemu. Nah itu soal nomor 6 ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Dalam segitiga ABC diketahui cos C sekian, tan A kali tan B 4, hitunglah tan A tambah tan B. Baik, kita selidiki untuk nilai kosinusnya ya, kosinus. Nah ini kalau kita gambarkan dalam segitiga siku-siku dengan sudut C, ini segitiga ini bukan segitiga ABC tetapi segitiga yang memuat sudut C, di mana kosinus C adalah 6/61 akar 61 ya, atau bisa ditulis 6/61 ini sebetulnya ya. Jadi kalau begitu ini siku-siku, nah berarti ini akar 61, yang di sini adalah yang di 6, jadi 6/akar 61. Berarti ya di situ 5 ya, 5 pakai Pythagoras. Baik, maka tangan C, kalau ditanya tangan C berapa per berapa? Oke, 5/6. Baik. Dalam segitiga ABC itu selalu berlaku sudut-sudutnya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Ini pelajaran di SMP di buku kitanya. Oke, jadi bisa kita tulis A tambah B tambah C 180, sehingga kalau ditanya sudut A tambah B sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi C ya. Oke, lanjut ke tangan ya. Jadi kalau tan A plus B rumusnya apa? Tan bisa ditulis dengan ini, tan A plus B diganti dengan 180 derajat dikurangi C. Jadi rumusnya min C ya, langsung ya. Ingat sudut relasi ya, sudut relasi. Nah, min 5/6. Oke, sekarang kalau tan A plus B ya, itu rumusnya kan tan A plus tan B, maka kalau menghitung tan A plus tan B, nah udah ini tan A plus tan B dijadikan ini 1 min tan A tan B dikali tan A plus B. Oke, tan A kali tan B berapa tadi? 4. Tan A plus B berapa? Sama dengan min tan C. Ya udah, ketemu hasilnya ini ya. Tinggal digantikan saja. Oke, ketemu tuh. Oke, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke untuk soal berikutnya. Oke, jika sinus A sama dengan 15/17, A di kuadran kedua, tan B 3/4 di kuadran ketiga, hitunglah. Nah untuk seperti ini kita gambar dulu aja ya. Kita gambar biar gampang. Nah ini gambarnya. Untuk sudut A, berarti sinus A-nya 15, kosinusnya min 8/17, tan A-nya 15/min 8. Yang sudut B kuadran ketiga, berarti tadi itu tan B-nya 3/4, berarti sin B-nya min 3/5, kosinus B-nya min 4/5. Baik, disuruh menghitung sinus A plus B ya. Nah ini cepat saja seperti yang tadi, jadi sin A, ini tinggal dihitung aja kan itu. Oke, tinggal dihitung cepat saja. Sinus A min B cepat saja. Sekarang cos A plus B cepat saja hasilnya. Kemudian cos A min B cepat saja. Nah gitu ya. Dan tan A plus B bisa pakai sin A plus B per cos A plus B. Nah jadi cepat saja hasilnya.
dan tan A min B, nah itu ya, tan A min B adalah ini. Baik, nah sekarang untuk soal terakhir, soal nomor 9 ini yang bagian A, diminta menghitung tan 15 kali. Nah, ini sebagai catatan ini untuk menyelesaikannya, ini catatannya, di tan A plus B itu pakai rumus yang ini. Nah, sekarang perhatikan untuk yang ini ada tan 48, tan 48 itu kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan sehingga nanti bisa dijadikan ini tan 48 derajat kali dalam kurung ini ya, kita kelompokkan. Ya, oke. Sesuai dengan rumus tan A plus B tadi ini kita masukkan 1 min itu di itu. Nah, ini tan 42. Oke ya, tan 42 kita kalikan. Nah, ingat tan 48 derajat itu nilainya dengan kotangan 42 derajat sama, maka ini kalau dikalikan kotangan 42 dikalikan tan 42 derajat kan 1 ya, sehingga ini kita jabarkan ini hasilnya. Oke ya, jadi untuk yang bagian B, penalaran dan komunikasi, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian, semoga bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang memerlukan tambahan soal dan latihan, dan ini juga sudah ada solusinya. Nah, itu bisa dicobakan ke murid-murid Bapak Ibu atau ke peserta didik Bapak Ibu guru. Sementara untuk teman-teman pelajar, nah silahkan kalian bisa belajar dari video ini ya, mudah-mudahan membantu. Sampai sekian dulu, sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah.